sekarang ada orang mendefinisikan bid'ah hanya dengan 5 jari. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau sudah bid'ah, masuk neraka. Kalau begitu pembahasannya, nanti kamu bisa memasukkan sahabat Nabi dalam neraka. Tidak semudah itu, saudaraku. Yan'aqidu ba'duhum taksimal bid'ah ila hasanatin wa sayyi'atin. Saya ingatkan kepada channel Cahaya Hidayah itu, jangan Anda menghina-hina ulama kami. Jangan Anda merendahkan terhadap ulama kami. Anda boleh bangga terhadap aliran Anda. Anda boleh bangga terhadap ulama Anda. Tapi ingat, dan jangan rendahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan memahami mengenai hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis itu sering dipahami mentah-mentah oleh orang-orang, sehingga mereka yang tidak bisa memahami secara utuh terhadap hadis tersebut, maka akan mudah untuk membid'ahkan orang lain, untuk membid'ahkan terhadap orang-orang yang mungkin menurut mereka itu tidak sesuai dengan ajaran mereka. Mari kita simak, ini saya mendapatkan video, mari kita simak. Kan ulama mengkategorikan bid'ah ada 2, bid'ah hasanah. Pertanyaannya Ustaz, kan Rasul bersabda kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini kata Imam Nawawi hadisnya umum. Hadis umum. Tolong belikan saya ayam. Tolong belikan saya ayam. Ayamnya umum. Ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam fried chicken, ayam panggang, ayam bakar, ayam kampung, ayam hutan. Ayam apa? Setelah di jalan dia bingung, ini ayam apa? Nelpon sekali lagi, ayam apa? Ayam pop. Maka yang pertama tadi umum, dikhususkan oleh yang kedua. Begitu juga kata Imam Nawawi yang mensyarah hadis Sahih Muslim, kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat, umum. Tapi kemudian dikhususkan oleh hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya selama. Nah, di sini Ustaz Abdul Somad menjelaskan banyak orang yang salah paham mengenai hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Artinya hadis itu mereka pahami tanpa memandang terhadap hadis yang lain. Memang Rasulullah mengungkapkan kullu bid'atin dhalalah, setiap perkara yang bid'ah itu dhalalah. Namun itu hadisnya masih umum. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan salah satu hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik dalam Islam, falahu ajruha, maka untuknya pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala orang-orang yang melakukannya. Nanti akan saya paparkan pendapat Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha mengenai hadis kullu bid'atin dhalalah, yang mana orang tersebut salah paham terhadap hadis itu, sehingga mereka itu sangat ingkar ketika melihat orang-orang yang mereka katakan sebagai bid'ah karena tidak ada di zaman mereka. Kita saksikan lagi. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, sekarang ada orang mendefinisikan bid'ah hanya dengan 5 jari. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau sudah bid'ah, masuk neraka. Kalau begitu pembahasannya, nanti kamu bisa memasukkan sahabat Nabi dalam neraka. Contohnya, ada sahabat Nabi yang sholat dari isya sampai subuh ayatnya kul huwallah. Wal maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat kedua kul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat berikutnya kul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat berikutnya kul huwallah. Itu pernah enggak dibuat Nabi? Enggak pernah. Kalau dipakai definisi, kalau enggak dibuat Nabi bid'ah, berarti sholat pakai kul huwallah dari isya sampai subuh bid'ah, masuk neraka. Nama sahabat Nabi yang sholat begitu siapa? Qatadah bin Nu'man dalam kitab hadis Musnad Ahmad bin Hambal. Tapi perbuatan itu dibenarkan Nabi, sunnah takririyah. Oke, itu Nabi masih hidup. Ini dilakukan ketika Nabi masih hidup. Rasulullah tidak pernah mengajarkan sahabat-sahabatnya untuk membaca apa ketika sholat, membaca
Al-Ikhlas lagi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Namun ada sahabat yang melakukannya dan Rasulullah takrir. Artinya Rasulullah membenarkan itu. Kemudian saya ingat terhadap salah satu kisah di zaman Rasulullah bahwa sahabat Bilal bin Rabah oleh Rasulullah dilihat sendalnya berada di dalam surga. Kemudian Rasulullah bertanya, apa amalannya? Ternyata Bilal bin Rabah itu selalu melakukan sholat sunnah setelah wudhu. Nah, di situ tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Namun Rasulullah mengakuinya. Kita simak lagi ya. Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 2000 simpul tali dipakai bertasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada diajarkan Nabi, hai orang-orang beriman, sebelum kau tidur malam ambil tali jemuran, buat 2000 simpul, sebelum tidur petik 2000. Ada? Tidak ada. Jadi kalau didefinisikan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, engkau sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka, karena definisi yang singkat, yang pendek, pemiskinan. Oleh sebab itu ulama faham, sudah saya tulis lengkap dengan dalil-dalilnya 444 halaman terkait masalah bid'ah. Tidak semudah itu saudaraku. Ada namanya Imam Ibnu Taimiyah kalau selesai sholat subuh dia tidak keluar masjid, dia melihat ke atas membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai terbit matahari. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau dipakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah sudah membuat bid'ah karena membaca Al-Fatihah dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Maka jangan katakan bid'ah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini tidak betul. Yang betul adalah kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalil. Nah, kalau tidak ada dalilnya maka bid'ah. Nah, itu baru setuju. Tapi kalau semua yang tidak ada di zaman Rasulullah itu dikatakan bid'ah, maka itu jelas sangat salah sekali menurut saya. Nah, mengapa? Karena belum mesti semua yang ada di zaman sekarang itu mesti dilakukan oleh Rasulullah. Bisa saya simpulkan, jangan terlalu kaku dalam memahami hadis tersebut. Hanya berpaku pada suatu hadis tanpa membandingkan terhadap hadis yang lain. Kemudian saya akan menjelaskan, akan menuturkan pendapat daripada Abu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki yang beliau tuturkan dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusohaha. Di sini beliau mengungkapkan, yan'aqidu ba'duhum taksimal bid'ah ila hasanatin wa sayyi'atin wa yunkiru ala man yaqul dzalika asyaddal inkar. Di sini sebagian ulama meyakini bahwa bid'ah itu dibagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah, kemudian bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik, kemudian bid'ah yang jelek. Kalau yang baik ini adalah bid'ah yang memang sesuai dengan dalil atau terdapat dalilnya, kemudian yang sayyi'ah itu memang tidak ada dalilnya. Mengada-ngada, murni mengada-ngada. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki menyebutkan, wa yunkiru ala may yaqul dzalika asyaddal inkar. Mereka mengingkari terhadap pendapat ini, pembagian terhadap bid'ah ini. Bal wa minhum yarmihi bil fasqi wad dhalal. Bahkan orang yang mengatakan itu bid'ah, ya, sering mengatakan bid'ah, mereka menuduh orang-orang tersebut, orang yang mengadakan maulidan, mengadakan tahlilan, kemudian mengadakan zikir bersama, itu dikatakan bid'ah. Ini mereka tuduh sebagai bil fisqi wad dhalal, orang yang fasik dan juga orang yang tersesat. Karena menurut mereka li mukhalafati sarihi qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Karena menurut mereka ini sudah tidak sesuai dengan sabda Rasul bahwa setiap perkara bid'ah itu dhalalah. Wa hadzal lafdzu sharihun fil umum. Lafaz ini merupakan lafaz yang jelas namun umum. Artinya perlu untuk kita telisik lagi. Nah, kemudian di sini Imam Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki itu menjelaskan, fasyari' yaqul kullu bid'atin dhalalah hakadha bil itlaq wa hadza yaqul la laysat kullu bid'atin dhalalah bil itlaq bal innal bid'ah tanqasimu ila qismaini diniyatun wa hiya ad-dhalalah wa dunyawiyatun wa hiya allati la syai'a fiha. Di sini Imam Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki itu mengungkapkan bahwa orang-orang ketika dikatakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua antara bid'ah hasanah dengan bid'ah sayyi'ah, maka mereka sangat ingkar, tidak setuju sama sekali. Tapi mereka mengungkapkan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah yang diniyah, ada bid'ah yang duniawiyah. Bid'ah yang diniyah itu tidak diperbolehkan, bid'ah yang duniawiyah itu diperbolehkan, la syai'a fiha.
Padahal mereka mengungkapkan pendapat ini merujuk pada hadis yang sama, yaitu kullu bid'atin dhalalah. Bid'ah itu perlu diperinci, perlu dibagi. Mana itu bid'ah hasanah, mana itu bid'ah sayyi'ah. Tapi mereka tidak terima. Namun di lain sisi, ya, mereka juga membagi bahwa bid'ah itu ada bid'ah duniawiyah, ada bid'ah diniyah. Merujuk pada hadis yang sama. Nah, mereka tidak terima dengan kita yang mengatakan bid'ah itu hasanah dan sayyi'ah karena tidak ada di zaman Nabi, karena Nabi tidak pernah membaginya. Justru mereka membaginya menjadi bid'ah itu ada yang diniyah, ada yang duniawi. Mana dalilnya Rasulullah membagi bid'ah itu ada dua, yaitu diniyah dan duniawiyah? Apakah ini munculnya dari Rasul? Sabda Rasul? Tidak ada. Maka secara tidak langsung mereka membunuh terhadap argumen mereka sendiri. Mungkin sudah cukup saya menjelaskan tentang kullu bid'atin dhalalah. Kemudian lagi, saya melihat salah satu channel yang namanya itu Cahaya Hidayah. Di situ mereka menjelek-jelekkan orang yang bermaulid, mereka menjelek-jelekkan orang yang berziarah kubur, mereka menjelek-jelekkan tahlilan. Nah, begini, kita itu diciptakan berbeda-beda. Perbedaan itu bukan sesuatu yang menyebabkan kita untuk pecah belah, tapi bagaimana caranya kita untuk maju bersama. Anda tidak apa-apa untuk mengikuti manhaj Anda, mengikuti terhadap ulama Anda, metode Anda, terserah. Yang penting satu, jangan rendahkan orang lain. Karena begini, ketika Anda merendahkan orang lain, disitulah muncul yang namanya perpecahan. Maka dari itu, saya ingatkan kepada channel Cahaya Hidayah itu, jangan Anda menghina-hina ulama kami. Jangan Anda merendahkan terhadap ulama kami. Anda boleh bangga terhadap aliran Anda. Anda boleh bangga terhadap ulama Anda. Tapi ingat, dan jangan rendahkan dengan ulama kami. Anda boleh membanggakan terhadap bapak Anda, dan itu tidak masalah. Yang masalah itu ketika Anda merendahkan bapak saya dan bapak orang lain. Itu yang salah. Kita memiliki jalan untuk menuju surga dengan jalan kita masing-masing. Sehingga nanti di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita, mana jalan yang betul, mana jalan yang benar, sehingga membawa kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jangan cuma Anda jelek-jelekkan ulama kami, jangan Anda jelek-jelekkan tradisi kami. Ini bukan bid'ah menurut kami. Cuman menurut Anda bid'ah karena kedangkalan ilmu Anda sendiri. Mungkin sekian ya teman-teman. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.